Ya, pemirsa, berikut kami akan tayangkan kembali cuplikan penjelasan singkat dari Menko Perekonomian Darmin Nasution mengenai dua paket kebijakan ekonomi jilid ke-5. Paket kebijakan pertama adalah mengenai revaluasi aset perusahaan baik BUMN maupun swasta. Dan berikut penjelasan Menko Perekonomian Darmin Nasution. Untuk revaluasi aset, ya, sebetulnya banyak sekali perusahaan kita yang memang perlu itu. Cuma kenapa kok tidak melakukannya? Ya, karena memang merevaluasi aset itu bayar pajak. Nah, oleh karena itu kebijakan ini kemudian memberikan insentif keringanan pajak. Ya. Dan dengan demikian apabila mereka melakukan revaluasi aset, ya, bisa keseluruhan, bisa sebagian, bahkan bisa bagi perusahaan yang tadinya yang pembukuannya dalam US dollar, tadinya nggak boleh gitu. Di dalam aturan perpajakan kita, perusahaan yang ada perusahaan yang boleh pembukuannya dalam US dollar. Itu adalah perusahaan yang memang sebagian besar penerimaannya, misalnya bisnisnya dalam US dollar dan dia minta izin ke Ditjen Pajak. Tapi biasanya tidak boleh, bukan biasanya, dahulu dia tidak boleh melakukan revaluasi. Sekarang kenapa? Atau apa alasannya boleh? Karena sebetulnya penurunan nilai asetnya sudah banyak yang terpengaruh oleh inflasi, bukan hanya oleh kurs, tapi ada juga yang oleh kurs dan seterusnya. Nah, apabila mereka melakukan revaluasi, maka itu akan meningkatkan kapasitas mereka, ya, akan membuat mereka akan membuat kapasitas dan performa finansialnya jadi meningkat dalam jumlah yang signifikan, ya. Kita kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya kembali melanjutkan perbincangan ke Mas Purbaya. Kita kembali ke paket kebijakan sebelum menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Roy tadi. Mengenai revaluasi aset sendiri ini kan kemudian kita melihat ada keinginan pemerintah untuk menggenjot dari segi penerimaan pajak sendiri. Kalau Anda katakan tadi dan saya simpulkan bahwa artinya dalam tahun ini pun rencana target penerimaan pajak kita akan sulit kemudian tercapai meskipun sudah ada informasi bahwa targetnya pun akan bergeser lebih rendah begitu. Kalau dari kebijakan revaluasi aset ini tidak bisa diharapkan pendapatan pajak yang meningkat dengan signifikan. Karena emang ekonomi kita sedang melambat dan yang penting adalah harusnya ciptakan cara untuk membuat ekonomi kita tumbuh lebih cepat dalam waktu singkat. Nah, evaluasi aset ini bagus, mungkin membuat beberapa perusahaan lebih sehat dan kalau mau ekspansi lebih ruangnya lebih luas. Tapi kan itu nggak akan terjadi dalam waktu 6 bulan. Mungkin secara buku mereka bagus, tapi secara real di perekonomian masih menunggu waktu. Ya. Dan tidak pun akan dilakukan oleh perusahaan yang dalam kondisi sehat begitu ya, Mas Purbaya? Saya pikir begitu ya. Oke, Mas Purbaya, ada poin lain kemudian yang sempat disampaikan yaitu penghilangan pajak berganda begitu ya, yang nanti peraturannya mungkin akan dibentuk dalam peraturan Menteri Keuangan khususnya untuk sejumlah dana investasi perusahaan real estate ataupun juga infrastruktur. Itu sebenarnya seperti apa sih, Mas? Artinya realisasinya dan bagaimana dampaknya ke ekonomi kita? Yang saya nggak tahu persis yang ini, tapi yang saya dengar adalah banyak perusahaan real estate kita setelah bangun rumah jual surat berharganya di Singapura karena mereka tidak kena pajak ganda di sana dan mereka bisa melepas tanggung jawabnya dengan cepat dan itu diputarkan, jadi mereka bisa bangun lagi. Nah, ini akan berguna untuk memperdalam pasar saham atau pasar obligasi di dalam negeri, pasar apapun di dalam negeri, pasar modal dalam negeri. Jadi dengan menghilangkan pajak berganda ini, orang menjadi mau menerbitkan rate itu di sini, surat-surat berharga real estate itu di sini, sehingga akan mengaktifkan kembali atau memperdalam pasar modal kita. Tapi bukan berarti demand di real sektornya akan naik. Akan naik begitu. Jadi ya? Ini ya bagus, nanti kalau ekonominya bagus.
Tapi sekarang tidak mengadres kelemahan demand di sisi dari masyarakat. Ya. Oke, baik, kita sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Roy bahwa mungkin paket kebijakan jilid 1 sampai jilid 5 ini ada suatu paket kebijakan yang berusaha untuk solutif, tapi untuk dalam implementasinya juga kan kita butuh proses dan ini jangka panjang. Mas Purbaya tadi katakan juga seperti itu dan belum dirasakan oleh pengusaha. Apa sih kemudian yang ada di kalau Anda melihat begitu konsep atau yang ada di benak pemerintah saat ini untuk perbaikan ekonomi kita memang ingin disentuh di sektor apanya dulu begitu Mas? Karena cenderung memang beberapa kebijakan itu bersifat makro, mungkin kecuali paket kebijakan jilid 4 kemarin lebih spesifik ke ketenaga kerjaan begitu. Iya. Ya boleh, silakan Mas Purbaya dulu boleh ya Pak Roy ya. Saya sebentar ya Pak. Jadi kalau saya lihat begini, kalau kita lihat Januari sampai Juli, pemerintah kayaknya diam aja, ekonomi sedang melambat, mereka selalu bilang bagus. Sekarang paling nggak ada kemajuan dalam pengertian mereka mengerti atau menyadari atau mengakui bahwa ada masalah di ekonomi dan sekarang mereka mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaikinya. Itu sudah suatu kemajuan yang amat baik sekali di mata saya. Masalah langkahnya belum tepat, itu kan bisa belajar, makanya paketnya sampai berjilid-jilid. Saya pikir semakin ke depan semakin baik paketnya, dan yang jelas pasar merespon itu dengan positif dalam pengertian, oh pemerintahnya kerja, nggak diem aja, paling nggak ngerti lah apa yang dihadapi dan akan berusaha memperbaiki keadaan sebisa mungkin. Walaupun belum tepat, tapi kan pelan-pelan akan belajar juga mereka. Oke, dan itu terlihat dengan masifnya paket kebijakan yang keluar yang dikritisi Pak Roy. Pak Roy, tapi kalau Anda melihat sendiri pemerintah sebenarnya seperti apa? Artinya sudah ada koordinasi nggak sih dengan pemerintah bahwa apa yang dikeluhkan pengusaha saat ini itu adalah ini gitu loh, bukan poin-poin yang sudah dikeluarkan sebelumnya? Iya, secara prinsip kami sebenarnya juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah karena kalau ditanyakan mengenai dialog, kami sudah beberapa kali juga diundang ya dengan kementerian terkait ya, dengan Menko juga, dengan penasihat presiden juga, ketua ekonomi presiden itu Pak Sofyan, dan kita sudah bicara. Nah, tetapi kembali lagi sekarang ini kan kita selalu mengharapkan itu yang cespleng ya. Ada istilah obat itu obat yang antibiotik dan obat yang warung ya. Obat warung itu mungkin bisa 2-3 hari flu-nya baru berhenti, tapi obat antibiotik itu bisa sehari bisa selesai. Jadi bagaimana hal-hal yang mungkin juga ini satu harapan saja. Misalnya ada hal-hal paket yang nanti akan juga dibuatkan pasti seri-seri berikutnya. Nah, ini dalam pembahasan antara kementerian ataupun juga dengan Menko tentunya mungkin bisa dibukakan apa yang sedang didiskusikan itu. Jadi bukan saja yang sudah dikeluarkan. Karena bisa saja ketika waktu didiskusikan itu kan kita masuk. Nah, yang kemarin-kemarin kita masuk sebelum diskusi. Jadi ya kita sebagai pemberi saran lah. Tapi kalau lagi didiskusikan kita bisa juga mengikuti, itu sangat tentunya komunikatif. Ya itu yang kita harapkan, dan ya kembali lagi dagang ini kan nggak bisa menunggu lama sebenarnya. Karena apa? Karena konsumsi atau dagang itu jalan setiap menit, Baik, Pak Roy, setiap time. Kalau mau dibahasakan secara sederhana, poin-poin sebenarnya yang diharapkan di sektor retail untuk bisa dibuat dalam sebuah paket kebijakan itu apa aja? Ya, yang pertama adalah bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap faktor konsumsi masyarakat, mengembalikan faktor konsumsi masyarakat sehingga bisa kembali lagi. Ya, faktor konsumsi itu kan banyak hal. Tadi sudah disinggung adalah bagaimana energi itu bisa diperbaiki ya, gas, bensin, solar atau minyak dan juga listrik. Ini bagaimana supaya pengaturannya diatur sedemikian rupa yang keberpihakan yang betul-betul dipikirkan oleh government. Kemudian yang kedua adalah substitusi import. Ya, karena ini akan membuat harga dari produsen dari hulu kepada kami yang di hilir akan membuat harga itu normal, standar. Nah, yang ketiga juga adalah hal-hal yang menyangkut kaitan dengan bunga. Ya, kita tahu bahwa sebagian daripada masyarakat kita itu juga kan ada pinjaman macam-macam ya, pinjaman kredit dan lain sebagainya, mobil, rumah, apartemen dan sebagainya. Nah, kalau ada penyesuaian dalam hal bunga ini berarti kan kaitan dengan kebijakan moneter atau fiskal, di mana BI rate misalnya bisa diatur juga, dan memang kita mendengar bahwa ini sedang dibicarakan. Nah, ini juga tentunya akan berimplikasi karena begitu itu semuanya turun, kemampuan bayarnya tuh pinjamannya turun karena bunga turun, kemudian energi juga lebih stabil, kemudian juga harga pangan tidak meroket atau tidak berubah-ubah karena memang sudah substitusi impor lebih diutamakan, maka konsumsi masyarakat itu akan signifikan. Kita tahu 54,6
96% dari PDB itu adalah konsumsi masyarakat, ya 9-10% itu adalah pengeluaran pemerintah dan 30-an% itu adalah investasi dan pajak. Nah inilah yang perlu diperhatikan bagaimana kontributor terbesar dari PDB ini diselamatkan. Nah, inilah yang menggerakkan roda ekonomi. Ya. Betul. Kalau itu bergerak kemudian akan lebih baik mungkin kondisi dalam negeri, artinya pondasi secara pondasi ekonomi kita lebih bagus. Baik, kita terima telepon dulu. Ada penelpon. Halo. Halo. Ya, dengan Pak siapa? Maaf, di mana Pak? Halo. Halo. Ya, halo Mbak. Ya, dengan Pak Bapak siapa? Di mana Pak? Iya Mbak. Ya, maaf, ini dengan atas nama siapa Pak? Pak Herman. Pak Herman, oke. Pak Herman Ya. di mana Pak? Ya, ingin menyampaikan pendapat ya. Ya baik, silakan Pak Herman. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada narasumber? Ya, soal kebijakan paket ekonomi Kelima ya Pak ya? jilid kelima, kami beranggapan bahwa kebijakan Bapak Presiden pemerintahan Jokowi ini kami belum merasakan, mulai dari jilid 1 sampai 2, 3 sampai ke 5 yang sekarang ini. Terus terang Mbak, kami belum merasakan. Kami masyarakat miskin belum merasakan itu. Oke, baik. Malah seakan-akan kami sangat susah hidup Mbak. Baik, Beli Pak bensin Herman, saja 10.000. Pak Herman, seandainya ingin mempoinkan kebijakan yang bisa diberikan pemerintah untuk masyarakat, khususnya mungkin dalam kalangan Pak Herman ingin seperti apa? Iya Mbak, bagaimana? Apa yang ingin diinginkan oleh masyarakat sekitar dan juga mungkin Pak Herman, kalau misalnya dibuat dalam sebuah kebijakan? Iya, keinginan kami, sejahterakanlah kami. Oke. Kami juga ini ingin layak hidup Mbak. Baik, baik. Terus terang kami ingin berharap Pak Jokowi ini perjuangkanlah masyarakat miskin seperti kami. Oke, Jangan baik Pak berpihak Herman. sama pihak investor Kami saja. sudah menangkap maksud Anda, ini adalah kesejahteraan yang diharapkan oleh mungkin masyarakat di kalangan oleh Pak Herman. Dan kami masih akan melanjutkan perbincangan kembali ke narasumber kita. Kalau menanggapi sedikit mungkin dari apa yang disampaikan oleh penelpon kita Pak Herman, ini adalah perwakilan dari masyarakat, entah itu mungkin masyarakat miskin atau mungkin masyarakat yang membutuhkan lebih dari pemerintah sendiri. Bagaimana Mas Purbaya melihat? Pemerintah tidak melihat itu mungkin? Oh, pemerintah tahu benar bahwa ketika ekonomi melambat, masyarakat akan susah, dan yang susah duluan adalah yang miskin. Biasanya begitu. Jadi ini menggambarkan juga bahwa kebijakan paket-paket itu belum menyentuh sisi demand, kebanyakan sisi supply. Contohnya waktu penurunan BBM aja, yang diturunkan solar bukan premium misalnya. Padahal kalau solar turun belum tentu pengusahanya nurunin harga langsung. Mungkin masih hitung-hitung lagi sebulan 2 bulan kemudian. Tapi kalau premium yang turun beda. Mereka tiba-tiba punya duit lebih, ya mereka belanja. Dan untuk saya setuju dengan tadi, untuk mengadres sisi demand, yang paling cepat adalah kebijakan moneter. Tapi sekarang seperti tabu bank sentral kita untuk membantu ekonomi kita. Iya, apa sih yang menjadi pertimbangan? Artinya selalu mereka alasannya adalah nilai tukar rupiah kita yang memang masih fluktuatif, begitu Pak Mas Purbaya? Tidak seperti itu kalau mereka bisa mensosialisasikan dengan baik. Jadi nilai tukar rupiah tidak dipengaruhi hanya oleh perbedaan suku bunga. Kalau kita tumbuh lebih cepat, investor suka berinvestasi di sini. Akibatnya modal masuk ke sini, rupiah justru menguat. Itu terbukti di tahun 2008, di bulan Desember 2008, waktu itu Pak Burina potong bunga 25 basis point, rupiah menguat 1.000 perak dalam waktu 5 hari dari 13.000 ke 12.000. Jadi nggak usah terlalu takut dengan itu, selama mereka bisa mensosialisasikan dengan baik bahwa kebijakannya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, harusnya akan berdampak positif. Apalagi tadi saya dengar katanya Pak Agus bilang inflasi bisa di bawah 4%. Artinya kalau mereka fokus ke kebijakan inflation targeting regime, artinya mereka atur kebijakan moneter sesuai dengan keadaan inflasi, harusnya ruang untuk menurunkan bunga terbuka lebar. Kalau bunganya inflasinya 4%, mereka bisa turunkan sampai 6% secara bertahap. Kalau mereka mau, itu dampaknya akan lebih cepat ke perekonomian dibanding dari sisi fiskal saja. Jadi fiskal dan moneter harus bekerja bareng. Jadi dalam hal membuat paket, fiskal mesti manggil moneter dan duduk bersama dan formulasikan kebijakan yang betul-betul pas
untuk mendorong sisi supply dan sisi demand bersama-sama. Baik, itu menurut Mas Purbaya dan juga Pak Roy. Tapi menurut World Bank sendiri, tahun 2016 kemungkinan pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai level 5,3%. Ini didukung oleh paket kebijakan jilid 1 sampai kemudian jilid 4 yang sudah sempat dikeluarkan. Tanggapan Bapak-Bapak akan dilanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.